Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang prinsip dasar SCADA. Yang pertama yaitu penjelasan. SCADA merupakan singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition, yaitu sebuah sistem yang berfungsi untuk mengumpulkan data-data atau informasi dari lapangan dan kemudian mengirimkannya ke sebuah komputer pusat yang akan mengatur, mengolah, dan mengontrol data-data tersebut. Sistem SCADA banyak digunakan dalam proses-proses industri, seperti misalnya pabrik, pembangkit dan pendistribusian tenaga listrik, dan beberapa fasilitas eksperimen seperti fusi nuklir. Terdapat banyak bagian dalam sebuah sistem SCADA. Sebuah sistem SCADA biasanya memiliki sebuah perangkat keras sinyal untuk memperoleh dan mengirimkan input atau output, controller, jaringan, antarmuka pengguna dalam bentuk HMI atau Human Machine Interface, perangkat komunikasi, dan beberapa perangkat lunak atau software pendukung. Semua komponen tersebut menjadi satu sistem. Istilah SCADA merujuk pada sistem pusat keseluruhan. Sistem pusat ini biasanya melakukan pemantauan data-data dari berbagai macam sensor di lapangan atau bahkan dari tempat yang jaraknya lebih jauh lagi atau disebut remote location. Sistem pemantauan dan kontrol industri biasanya terdiri dari sebuah host pusat atau master, atau biasanya dinamakan sebagai master station, master terminal unit, atau disingkat MTU. Satu atau lebih unit-unit pengumpulan data, kontrol data lapangan, atau biasa dinamakan remote station, remote terminal unit, atau disingkat RTU. Dan sekumpulan perangkat lunak standar maupun customized yang digunakan untuk memantau dan mengontrol elemen-elemen data-data di lapangan. Sebagian besar sistem SCADA banyak memiliki karakteristik kontrol open loop dan banyak menggunakan komunikasi jarak jauh. Walaupun demikian, ada beberapa elemen yang merupakan kontrol closed loop dan menggunakan komunikasi jarak dekat. Sistem yang mirip dengan sistem SCADA juga bisa kita jumpai di beberapa pabrik dan lain-lain. Sistem ini dinamakan DCS atau Distributed Control System. DCS memiliki fungsi yang mirip dengan SCADA, tetapi unit pengumpul dan pengontrol data biasanya ditempatkan pada beberapa area terbatas. Komunikasinya bisa menggunakan jaringan lokal atau Local Area Networking atau LAN, handal, dan berkecepatan tinggi. Komponen sistem SCADA. Sistem SCADA digunakan untuk memonitoring dan mengendalikan pabrik atau alat-alat industri seperti telekomunikasi, kendali air dan limbah, energi, minyak, dan lain-lain. Sistem SCADA ini dibentuk oleh 4 komponen yang memiliki sinergitas fungsi satu sama lain. Komponen tersebut antara lain yang pertama transducer. Peralatan instrumen di lapangan pada sebuah plant berupa sensor yang digunakan untuk membaca sinyal analog atau digital yang diukur. Sedangkan aktuator digunakan untuk mengendalikan peralatan seperti motor, saklar, katup, dan sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu remote terminal unit, yaitu sebuah unit yang dilengkapi dengan sistem mandiri seperti sebuah komputer, yang ditempatkan pada lokasi dan tempat-tempat tertentu di lapangan. RTU bertindak sebagai pengumpul data lokal yang mendapatkan datanya dari sensor-sensor dan mengirimkan perintah langsung ke peralatan di lapangan yang berfungsi untuk mengendalikan aktuator, membaca sinyal dari sensor, dan berkomunikasi dengan pusat pengendali. Yang ketiga yaitu jaringan komunikasi,
Digunakan untuk menghubungkan RTU dengan stasiun pusat pengendali (MTU) yang dapat berupa jaringan kabel atau radio. Yang keempat yaitu Master Terminal Unit atau MTU, merupakan komputer yang digunakan untuk pengolah pusat dari sistem SCADA. MTU ini menyediakan Human Machine Interface bagi pengguna dan secara otomatis mengatur sistem sesuai dengan masukan-masukan dari sensor yang diterima. Selanjutnya yaitu contoh pengaplikasian sistem SCADA. SCADA digunakan untuk melakukan proses industri yang kompleks secara otomatis, menggantikan tenaga manusia, dan biasanya merupakan proses-proses yang melibatkan faktor-faktor kontrol yang lebih banyak, dan sebagainya. Sebagai contoh, SCADA digunakan di seluruh dunia, misalnya untuk kegiatan yang pertama, pembangkit, transmisi, dan distribusi listrik. SCADA digunakan untuk mendeteksi besarnya arus dan tegangan, pemantauan operasional sirkuit breaker. Yang kedua yaitu penampungan air dan distribusi air. SCADA digunakan untuk pemantauan dan pengaturan laju aliran air, tinggi reservoir, tekanan pipa, dan berbagai macam faktor lainnya. Yang ketiga, pada bangunan, fasilitas, dan lingkungan, manajer fasilitas menggunakan SCADA untuk mengontrol unit-unit pendingin, penerangan, dan sistem keamanan. Yang keempat, yaitu produksi. Sistem SCADA mengatur inventory komponen-komponen, mengatur otomasi alat atau robot, memantau proses, dan kontrol kualitas. Yang kelima, yaitu lampu lalu lintas. SCADA memantau lampu merah lalu lintas, mengontrol laju lalu lintas, dan mendeteksi sinyal-sinyal yang salah. Demikian penjelasan singkat dari sistem SCADA dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Terima kasih.